Pandemi COVID-19 menjadi kambing hitam bagi dunia pendidikan. Hal ini cukup terasa untuk siswa-siswa yang lanjut ke sekolah menengah pertama, berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, bahwa siswa-siswi angkatan pandemi COVID-19 sangat mencengangkan, sebab untuk siswa yang belum melek huruf sebanyak 3.560 siswa dan yang belum lancar membaca sebanyak 4.536 siswa. Kejadian ini hampir berada pada sekolah-sekolah negeri, Inpres dan beberapa sekolah swasta lainnya. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kupang, Maria Yasinta Giri, saat berbincang-bincang dengan channel News Daring, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2022, dirinya tidak ingin antara guru SD dan SMP saling mencari salah satu sama yang lain, tetapi ia menyarankan agar pihak SMP harus menanggung beban ini untuk menyelamatkan siswa-siswi yang belum melek huruf dan belum lancar membaca. Ia juga akan memasang syarat bagi siswa-siswi yang akan mendaftar ke SMP 9 Kupang pada masa yang akan datang, yaitu dengan melakukan tes menulis dan membaca. Simak selengkapnya di sini. Teman saya bahwa memang tidak ada yang 10% dari siswa, ada yang 5% dari sekolah itu siswanya benar-benar sangat memprihatinkan. Kalau kondisi seperti ini, apa yang Ibu harapkan daripada murid-murid ya yang belum bisa membaca? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya, kami di SMP itu kan menerima siswa yang notabene ijazahnya itu dinyatakan lulus. Ya. Walaupun ijazah belum ada, tapi surat keterangan lulus itu ada. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika proses pembelajaran dimulai, nah di situ baru kita tahu, oh ternyata siswa ini belum lancar membaca, belum lancar membaca. Nah, sementara kami yang guru SMP juga tidak mungkin 100% mempersalahkan guru SD. Iya, betul. Nanti kan pasti guru, jadi kita tidak saling mempersalahkan, tapi kami mencari solusi kepada anak-anak yang Artinya tadi. gini, yang saya maksud adalah waktu yang disediakan agar anak ini sudah tidak ketinggalan lagi di pelajaran kelas 1-nya untuk kelas 7 ya. Tapi malah dia harus ekstra lagi, belajar khusus lagi. Nah, kan itu kan sangat mengganggu, tahu bagaimana? Memang kalau kita lihat dari waktu yang dia harus belajar bersama teman-temannya secara reguler, ya tetap. Tetapi terhadap anak-anak yang tadi yang belum lancar membaca, memang kita sekolah harus menyiapkan waktu ekstra. Nah, jadi tadi itu anak belum boleh dipulangkan. Jadi kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak ini belum boleh dipulangkan. Kenapa belum boleh dipulangkan? Karena masih ada kegiatan ekstra, yaitu anak masih belajar membaca. Nah, itu sekolah menyiapkan waktu dengan memilih guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk membimbing anak-anak itu tidak setiap hari, tidak setiap hari, tetapi seminggu 2-3 kali. Jadi itu anak-anak dipulangkan lebih terlambat paling akhir daripada teman-teman yang sudah membaca. Yang kita harapkan seperti itu, artinya ibu harus menyediakan waktu khusus dan anggaran khusus ya untuk ekstrakurikuler ini namanya kalau di tingkat SMP ya, dan itu juga akan berpengaruh kepada yang lain-lain ya. Tahu kalau ibu melihat mereka, mental mereka seperti apa? Kalau anak-anak yang tadi itu belum lancar membaca, sebagiannya itu memang mereka itu ya, tapi anak-anak sudah di SMP ini kadang sudah mulai mengalami masa akil balik. Mereka tadi itu mencari jati diri. Kadang memang awal tuh mereka seperti apa, cuek apa. Mereka tidak paham bahwa saya ini belum lancar membaca. Tetapi guru mungkin dengan triknya, dengan caranya, ya itu tadi yang dari rasa cueknya tadi, dia merasa bahwa dia ini bukan kelompok yang sudah bisa membaca, tetapi dia ini kelompok yang tertinggal. Kelompok yang tertinggal. Tapi ya mungkin karena tadi itu, kalau saya mungkin boleh mengatakan mungkin tidak terlalu berlebihan, tapi mungkin karena masa pandemi yang kurang lebih 2 tahun, sehingga membuat mereka tadi itu lebih banyak cueknya. Kenapa pandemi yang selalu dipersoalkan, dipermasalahkan itu?
maksudnya, jadi saya bilang mungkin saya terlalu berlebihan, tapi bukan berarti satu-satunya. Iya, Bukan berarti menjadi artinya kan gini, faktor. saya melihatnya bahwa kebanyakan mulai dari dinas sampai di sekolah-sekolah mereka mempermasalahkan pandemi. Sedangkan waktu long sebelum pandemi kan 2 tahun saja. Ya, kan kita ini berbicara bahwa fair-fair saja. Saya tidak mempersalahkan teman-teman guru SD, saya tidak mempersalahkan mereka. Tapi mempertanyakan saja, selama sebelum pandemi ini Anda lagi ngapain gitu? Ya mungkin itu. Jadi kalau artinya tadi saya sudah bilang bukan berarti pandemi itu menjadi satu-satunya membuat anak tidak bisa belajar, tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Tapi mungkin faktor yang kesekian. Tapi intinya tadi itu tidak berarti guru itu mau membela diri bahwa ini kok kenapa tugas guru mengajar, mendidik, melatih anak untuk membaca, itu di mana peran guru? Nah, kalau misalnya jam-jam sekolah itu kan pasti guru punya tugas, yaitu untuk membimbing anak-anak itu. Guru-guru SD yang mereka membimbing membaca, menulis, menghitung. Nah, kalau guru SMP kan istilahnya menerima anak yang kita tahu, kita yakin bahwa mereka jadi sudah gitu, bisa. Sudah jadi. Jadi untuk membaca, menulis, menghitung kita tahu bahwa mereka sudah dari SD itu kan dasar. Nah, tetapi pada kenyataannya lain. Ada sekelompok itu. Tapi itu resiko ya, namanya kita guru ya siap. Artinya pandemi sudah berakhir deh. Oke lah. Mungkin kita mengalah pada angkatan ini bahwa permasalahkan saja pandemi sehingga mereka yang tidak bisa membaca pun oke. Tetapi kalau angkatan berikut, trik apa yang membuat ibu tidak akan kesulitan seperti sekolah-sekolah yang lain? Saya mencoba untuk memasang trik atau mungkin cara, jadi supaya kita pastikan bahwa anak ini ketika dia mendaftar masuk ke SMP pada saat PPDB itu kita pastikan untuk bisa membaca ya dengan cara itu. Mungkin kita pada saat kita bikin tes, mungkin sekolah mengambil salah satu langkah, mungkin program tersendiri di luar yang nanti secara umum, secara sistem itu. Ya kami itu pasang trik, artinya cara kami untuk mulai mengetes siswa. Menghindari ini, ya. Bukan menghindari ya sebenarnya. Tidak, kami tidak menghindari, tapi kami mencoba mengetes siswa itu, dia bisa membaca tidak. Jadi mungkin kita kasih bacaan, kemudian kita masukkan ke ruangan, mereka itu coba membaca. Artinya bahwa untuk mengatasi mengatasi dan menilai mesir ya, supaya sekolah-sekolah SD yang di sekitar ibu ini harus pada paham sudah gitu. Besok kalau masuk ke SMP 9 itu anak-anak yang sudah harus bisa membaca menulis. Kalau tidak bisa membaca menulis, apa sanksinya? Artinya ditolak atau bagaimana? Kalau mungkin ditolak tidak. Tetapi sekolah tari itu yang pertama kami mengetes mereka dulu. Kemudian toh kalau kita dapatkan anak itu juga ada yang belum bisa membaca secara lancar, kami menerimanya dengan catatan kami akan membimbing. Tapi kan itu kan membebani ibu lagi kan, bagaimana? Ya, itu kan kasihan mereka memang tugas guru, betul kita. Bahkan ada yang sampai SMA juga belum bisa membaca juga, saya juga ketemu itu lah. Itu kami programkan. Jadi kami usahakan programkan supaya maksudnya dengan teman-teman yang menyediakan waktu ekstra itu, nah itu untuk mungkin ya semacam transport. Artinya ini mungkin saya akan masukan juga sampaikan ke dinas pendidikan bahwa syarat-syarat masuk SMP itu harus diperketat loh. Kan kasihan guru-guru di SMP jadi. Oke. Nah, supaya guru di SD ini juga tidak leha-leha. Artinya kita tidak bilang mereka tidak bisa. Semua guru hebat, semua guru pintar. Kalau tanpa guru kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bermaksud bahwa guru-guru di SD ini jangan merasa bahwa nanti tambahan di atas. Tugas pokok mereka membuat anak lebih hebat kan mereka dulu. Dan harusnya kita ajun jempol kepada guru-guru SD. Guru SD bahwa tanpa guru SD kita tidak bisa ada apa-apanya. Harapan daripada ibu sendiri. Harapan kami, harapan saya ya, mungkin di SD itu lebih menitik beratkan tadi. Walaupun mungkin anak belajar itu kelas 1, 2, bahkan sampai 3. Tetapi itu mungkin guru-guru SD lebih menitik beratkan anak itu pada membaca, menulis dan menghitung. Sehingga ketika mereka
masuk ke SMP minimal bekal ilmu yang mereka dapat dari SD itu tidak menjadi apa namanya pupus kah bagaimana, jadi maksudnya mereka masuk ke SMP itu membacanya itu sudah lancar, dan kemudian kami menerima, jadi tidak, harapan saya itu kita tidak mau saling mempersalahkan antara guru SD dan SMP. Artinya salah satu syarat masuk SMP 9 adalah minimal dia harus bisa membaca dan menulis. Iya, membaca dan menulis. Tapi kalau dia bisa membaca, saya yakin waktu menulis mungkin tidak terlalu bagus, tetapi pasti dia bisa menulis dengan sendiri. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa membaca, otomatis kan dia tidak bisa menulis. Dan ekstra lagi. Dan Jadi mereka akan ketinggalan ya. Jadi itu artinya saya tidak bilang syarat, tetapi minimal dia masuk SMP 9 dia bisa membaca. Baik, terima kasih Ibu buat waktu dan kesempatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih, amin. Tuhan memberkati juga.